Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan semoga baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Di video kali ini, saya akan kembali menceritakan sebuah film yang berjudul Await Further Instructions. Adalah sebuah film fiksi ilmiah Inggris yang rilis di tahun 2018, disutradarai oleh Johnny Gevorkian dengan naskah yang ditulis oleh Gavin Williams. Film berdurasi 91 menit ini dibintangi oleh Sam Giddens, Nija Naik, Grant Masters, Abigail Cruttenden, Holly Weston, Chris Sadler, dan David Bradley. Berkisah tentang sebuah keluarga yang kurang harmonis mengalami rentetan kejadian aneh sejak terkurung di dalam rumah ketika merayakan Natal. Lalu, apakah mereka akan selamat? Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah ungkapan aneh yang menyatakan bahwa hal-hal yang kamu cintai bisa membunuhmu. Seorang pemuda bernama Nick Milgram mengajak kekasihnya Angie merayakan Natal di rumah orang tua Nick. Hari itu adalah hari pertama Nick kembali ke rumahnya setelah 3 tahun. Perseteruannya dengan sang ayah menyebabkan Nick pergi tanpa kabar. Kedatangan Nick dan Angie disambut baik oleh sang ibu. Bahkan Beth meminta mereka untuk menginap karena perasaan rindu yang begitu dalam terhadap sang putra. Angie pun bisa mengerti akan hal itu. Dia mencoba bertahan berada di tengah-tengah keluarga yang sinis. Selain Nick, Tony dan Beth juga memiliki seorang putri bernama Kate yang beberapa minggu lagi akan menjalani proses persalinan. Wanita itu datang bersama suaminya Scott dan mereka berdua sangat antusias melewati malam Natal bersama keluarganya. Beberapa hari terakhir, lonjakan listrik yang terjadi secara tiba-tiba kerap kali menjadi berita utama di media-media, terutama televisi. Kini peristiwa itu semakin sering terjadi hingga menyebar ke wilayah lain, termasuk wilayah pedesaan. Malam itu, mereka semua dikejutkan dengan sebuah pemberitaan tentang insiden penyerangan yang diduga dilakukan oleh para teroris. Milgram yang dulunya seorang anggota militer mengutarakan pendapatnya yang rasis, sehingga membuat Angie tersinggung. Dengan sopan, Angie membantah pernyataan tersebut. Namun Kate, yang sejak awal tidak menyukai keberadaan Angie di sana, langsung membentaknya hingga terjadi pertengkaran. Akhirnya Nick memutuskan untuk meninggalkan ruangan itu bersama Angie dan berjanji bahwa besok pagi mereka berdua akan pergi dari sana sebelum keluarganya bangun. Malam itu, terjadi keanehan di wilayah tempat tinggal keluarga Milgram, berupa gangguan listrik yang menyebabkan beberapa lampu mati serta gangguan pada alat elektronik. Beberapa jam kemudian, pagi-pagi sekali, Nick dan Angie menjalankan rencana mereka dengan menyelinap keluar. Alangkah terkejutnya mereka ketika membuka pintu keluar, ada sesuatu yang berwarna hitam dan berbahan logam yang menutupinya. Tidak hanya itu, bahkan seluruh jendela pun tertutup rapat dengan benda hitam tersebut. Timbul banyak persepsi atas apa yang terjadi. Ada yang bilang ini reality show, bencana alam, atau mungkin serangan teroris yang memaksa pemerintah menerapkan karantina yang ketat demi mengamankan warga dari senjata biologis. Dan pipa-pipa pada setiap ruangan yang terdapat pada benda hitam itu kemungkinan untuk menyalurkan oksigen bersih yang diberikan oleh pemerintah. Pendapat dari Tony terdengar sangat masuk akal, tapi untuk membuktikannya mereka harus mendapatkan informasi yang valid. Sangat disayangkan, tidak ada alat komunikasi apapun yang bisa digunakan, termasuk internet. Namun, ada sebuah pengumuman di televisi yang meminta semua orang untuk tetap berada di rumah dan menunggu perintah selanjutnya. Tony menjelaskan bahwa itu adalah siaran darurat dari pemerintah. Sejak ledakan bom yang terjadi di London tahun 2005, pihak berwenang menyediakan sebuah saluran frekuensi khusus yang akan ditayangkan jika seluruh jaringan berita terputus. Penjelasan Tony benar-benar berhasil meyakinkan seluruh anggota keluarga. Namun, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mungkin tidak ada satupun di antara mereka yang terbangun ketika kurungan itu dipasang. Sebagai kepala keluarga, Tony memastikan bahwa dialah yang memimpin semua orang yang berada di dalam rumahnya. Dia juga mengharapkan bantuan Scott untuk mendukung semua keputusannya, karena terkadang lelaki akan melakukan hal di luar dugaan demi keselamatan keluarganya.
Karena sama sekali tidak ada jalan keluar dan sudah jelas siaran di televisi mengharuskan untuk tetap berada di dalam rumah, akhirnya mereka melanjutkan kegiatan Natal dengan makan bersama. Seketika suasana menjadi memanas saat Milgram dan Kate kembali melemparkan sindiran yang berbau rasis ke Angie. Kali ini bahkan kakek Nick menuduh Angie sebagai pembawa virus yang akan membuat seluruh anggota keluarga tertular. Tiba-tiba saja muncul pengumuman baru di televisi yang meminta semua bahan makanan dibuang karena sudah terkontaminasi dengan racun. Tanpa ragu, Tony langsung membereskan seluruh makanan di meja serta persediaan makanan mereka untuk dibuang. Hal ini sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin persediaan makanan yang sudah disimpan lama tiba-tiba saja menjadi racun? Tapi tidak ada seorang pun yang mendukung Nick termasuk Kate. Padahal saat ini dia sedang hamil yang pastinya sangat membutuhkan nutrisi. Setelah membersihkan tubuh dengan menggunakan pemutih rumahan sesuai dengan perintah baru yang muncul pada siaran darurat, Beth meminta Nick dan Angie berkumpul di ruang keluarga. Di sana Tony menegaskan kepada mereka bahwa dirinya lah yang berhak mengambil keputusan terbaik bagi seluruh anggota keluarga, serta secara tidak langsung memaksa Nick dan Angie untuk meminta maaf atas tindakan mereka yang selalu bertentangan dengan keputusan Tony. Kemudian tiba-tiba saja, sepaket alat suntik jatuh melalui cerobong asap, diikuti dengan sebuah perintah baru yang mengharuskan mereka semua menyuntikkan vaksin karena udara yang mereka hirup telah tercemar oleh racun. Melihat kondisi Jarum yang sudah tidak tersegel sebagai petugas kesehatan, tentu saja Angie melarang mereka menyuntikkan vaksin tersebut. Lagi pula tidak ada yang mengetahui kandungan apa yang terdapat di dalamnya. Namun lagi-lagi Tony masih memaksakan kehendak. Awalnya dia menyuntikkan vaksin tersebut ke tubuhnya, lalu setelah mensterilkan alat suntik, Tony mulai menyuntikkan ke seluruh anggota keluarga, termasuk putrinya yang sedang mengandung, sehingga Nick dan Angie terpaksa mengikuti perintah tersebut. Awalnya memang tidak terjadi apa-apa kepada mereka. Namun, tiba-tiba saja sang kakek mengalami kejang dan mengeluarkan cairan hitam dari mulutnya hingga akhirnya pria tua itu tewas seketika. Tony sama sekali tidak merasa bersalah. Pria itu terus mencari alasan yang masuk akal untuk menjelaskan kondisi penyebab kematian ayahnya. Pengumuman kembali muncul di televisi yang menyatakan proses vaksinasi telah selesai dan semua jarum suntik harus dikembalikan dengan cara memasukkannya ke dalam rongga kecil di pintu keluar. Merasa kesal dengan tindakan Tony, Nick dan Angie berdiskusi untuk mencari jalan keluar dari rumah karena mereka masih meyakini bahwa semua ini bukanlah dari pemerintah. Namun setelah melakukan pencarian, sama sekali tidak menemukan jalan keluar. Benda hitam itu dengan solid menutup setiap celah rumah mereka. Terkadang dia mendengarkan suara ketukan dari sisi luar, diikuti suara misterius seperti ada sesuatu yang sedang menjalar di atas atap. Dengan cepat alat suntik yang dikembalikan Scott ditarik keluar seperti terhisap. Merasa penasaran dengan lubang itu, Scott mencoba membukanya dan berteriak minta tolong. Tiba-tiba saja muncul notifikasi merah pada televisi yang mengumumkan bahwa terjadi pelanggaran, lalu seketika jari Scott langsung terpotong. Selagi Angie mengobati luka Scott, Nick membantu ayahnya membungkus mayat Milgram. Walaupun mungkin sang kakek telah berkata sinis dan kasar, Milgram tetaplah keluarga yang harus dihormati. Tony sedikit bercerita tentang panggilan Squelcher yang didapatnya dari sang ayah, bahwa dulu ketika masih kecil, dia dididik dengan keras oleh Milgram hingga membuatnya ketakutan. Di suatu malam, dia sempat mengompol karena tidak ingin membangunkan sang ayah dengan suara air. Tapi setelah pengorbanan yang dilakukan Tony, keesokannya dia malah dihajar oleh Milgram hingga dia tidak bisa menangis lagi. Perintah selanjutnya benar-benar membuat kesabaran Nick habis. Mereka diminta untuk mengisolasi salah satu yang dinyatakan telah terinfeksi. Karena sejak awal Angie terkena flu, maka mereka semua sepakat akan mengisolasi Angie. Terjadi perkelahian antara Nick dan Tony yang dibantu Scott hingga akhirnya sang ibu muncul dan menyanyikan lagu keagamaan. Semua pun tiba-tiba terdiam dan akhirnya demi menghentikan pertengkaran itu, Angie pun mengalah dan menerima diisolasi bersama mayat Milgram di sebuah ruangan.
Angie berpikir bahwa televisi itu seperti sedang memperhatikan mereka. Jika diingat-ingat kembali, benda itu selalu bereaksi dengan apa yang mereka lakukan. Setiap satu masalah selesai, maka akan muncul perintah lain yang mendatangkan masalah baru. Akhirnya Nick secara diam-diam menyelinap ke ruangan keluarga untuk mematikan televisi tersebut dan melihat reaksinya. Kate yang memergoki Nick langsung menjadi panik sehingga membuat semuanya mendatangi ruangan itu. Ketika Tony kembali menyalakan benda itu, notifikasi merah muncul yang memperingatkan bahwa mengacaukan siaran darurat akan membahayakan nyawa. Kate tiba-tiba saja menggila dan berusaha menghajar Nick dibantu dengan suaminya Scott. Akhirnya, perkelahian pun kembali terjadi hingga Scott tidak sengaja mendorong Nick ke arah Kate dan membuat wanita itu terjatuh dari lantai 2. Kate berteriak kesakitan karena tulang lututnya menyembul keluar. Semua pun bergegas mengobati Kate kecuali Scott. Saking paniknya, pria itu hanya berdiri diam dan memandangi istrinya yang sedang kesakitan. Setelah menerima guncangan yang begitu berat, akhirnya Kate pingsan. Namun bukannya merawat putrinya, sang ayah malah memutuskan mengurung diri di ruang kerja dan menyerahkan semuanya kepada Nick. Dad! King coward! Okay. Beth yang tidak tahu harus berbuat apa, mencoba meminta tolong kepada seseorang yang diyakini sedang memperhatikan mereka lewat televisi. Namun sayangnya, wanita itu tidak mendapat jawaban apapun, bahkan notifikasi yang tertera tidak berubah sama sekali. Setelah mendengar penjelasan dari Nick, Angie menduga bahwa luka Kate telah terinfeksi dan kini darahnya mengandung racun. Jika tidak segera mendapatkan perawatan, maka diperkirakan sebentar lagi Kate akan tewas. Tidak berhasil berbicara dengan sang ibu, Nick mencoba untuk menghampiri Scott yang sedang bersama Kate. Nick menjelaskan sesuai dengan apa yang dikatakan Angie. Oleh karena itu, mereka semua harus berhenti berselisih dan mencari jalan keluar untuk membawa Kate ke rumah sakit. Scott pun menyetujuinya dan dia menceritakan sebuah keanehan ketika semuanya sedang sibuk merawat Kate. Tiba-tiba saja muncul sebuah notifikasi pada televisi yang menyatakan benda itu sedang memperhatikan mereka. Gagal mengajak sang ayah untuk berunding, membuat Nick memutuskan akan mencari jalan keluar sendiri untuk menyelamatkan saudarinya. Menyadari bahwa air di kamar mandi masih mengalir keluar, Nick pun mencoba membongkar kloset dan melihat ke dalam pipa dengan menggunakan kamera handphonenya. Notifikasi pada televisi pun kembali menjadi merah dengan disertai bunyi alarm. Akhirnya Tony keluar dari ruangannya dan mengajak Scott ikut serta untuk menghentikan Nick. Setibanya di kamar mandi, Nick berusaha menunjukkan apa yang ditangkap oleh kamera handphonenya, yaitu sesuatu yang menjalar menutupi celah-celah pada rumah. Namun sangat disayangkan, Tony sama sekali tidak memperdulikan hal itu. Dia langsung menghajar Nick hingga pingsan dan mengikatnya di sebuah kursi. Sebuah perintah baru muncul, yaitu mendapatkan informasi dari mata-mata. Semakin lama perintah yang diberikan semakin tidak jelas, dan yang lebih parahnya lagi, Tony mematuhi semuanya tanpa mempertimbangkan apapun. Dia mulai menyiksa Nick dengan berbagai macam peralatan agar Nick mau mengakui siapa orang yang mengirimnya. Berkali-kali Nick mencoba menjelaskan video yang berhasil direkamnya, namun Tony malah semakin beringas. Dia menghancurkan handphone itu, dan kini dia berusaha mencungkil mata putranya. Di saat-saat terakhir, sebuah teriakan dari Beth menyadarkan Tony bahwa kini putri mereka Kate telah pergi untuk selamanya. Semuanya merasa terpukul dengan kematian Kate, tapi tidak dengan Tony. Kata-kata arogan yang keluar dari mulutnya membuat Beth marah hingga sebuah tamparan mendarat di pipi Tony. Sementara itu, Angie yang masih terkurung berhasil melepaskan salah satu bagian dari benda hitam yang menutup jendela. Jika dilihat dari bentuknya, benda tersebut seperti kabel yang digabungkan menjadi satu hingga membentuk sebuah dinding. Setelah itu, Angie juga menemukan sebuah televisi tua. Alangkah terkejutnya Angie, ternyata televisi itu masih menyala dan tiba-tiba saja muncul tulisan ICU sama seperti yang dilihat Scott. Dan yang lebih mengejutkan lagi, setelah Angie membuka televisi itu, dia menemukan sesuatu yang berdetak seperti jantung. Kembali muncul notifikasi beserta alarm disertai asap hitam yang muncul dari pipa dikarenakan telah terjadi pelanggaran. Menyadari hal itu, Nick langsung menuju ke kamar tempat Angie dikurung. Beruntung Scott membantunya mencarikan kunci hingga akhirnya Angie berhasil diselamatkan.
Sangat disayangkan, tidak ada yang menyadari bahwa Beth juga terjebak di kamar mandi dengan asap hitam yang sudah mulai memenuhi ruangan. Nick terlambat menolong sang ibu. Seketika, seluruh kulit Beth mengelupas karena menghirup asap dan akhirnya tubuhnya pun meledak. Kematian sang ibu membuat Nick benar-benar marah. Setelah asap hitam itu menghilang, Nick pun hendak menghancurkan televisi yang sudah mengacaukan hidup mereka. Namun terjadi guncangan dan tulisan muncul pada televisi menyatakan sebuah kelahiran yang akan membawa keselamatan dan kebangkitan. Semua kata-kata itu seolah menjelaskan tentang televisi itu sendiri. Sama seperti sebelumnya, Tony langsung mempercayai semua tulisan yang muncul di layar televisi. Dan kali ini dia mempercayai benda itu sebagai Tuhan atau dewa yang telah lahir. Sama halnya dengan Scott ketika muncul nama-nama yang rencananya akan diberikan kepada anaknya kelak. Pria itu pun merasa yakin terhadap tulisan televisi itu hingga akhirnya mereka berdoa di depannya. Beberapa waktu kemudian, Nick dan Angie terbangun di tengah-tengah padang rumput melihat indahnya matahari pagi. Namun ternyata semua itu hanyalah mimpi. Mereka berdua tersadar ketika dibangunkan oleh Tony dan Scott yang hendak melakukan upacara pengorbanan sesuai dengan perintah yang muncul di televisi. Beruntung sebuah penjelasan dari Angie berhasil menyadarkan Scott bahwa dia akan membutuhkan Angie untuk membantu proses kelahiran bayi Kate. Mendapatkan peluang, Nick langsung maju dan menyerang sang ayah hingga akhirnya Angie berhasil melepaskan diri dan langsung membantu mengeluarkan bayi Kate. Sangat disayangkan Nick tidak mampu menahan ayahnya, Scott yang berusaha melindungi Angie seketika tewas karena ditebas oleh Tony. Kemudian Nick berusaha bangkit dan kembali bertarung dengan sang ayah hingga akhirnya Angie menghantamkan sebuah botol dan menumbangkan Tony. Ketika Tony masih berusaha bangkit, Nick langsung menjatuhkan televisi ke atasnya. Perasaan lega Nick dan Angie tidak bertahan lama karena tiba-tiba saja televisi itu bangkit dengan tentakel kecil yang dialiri listrik. Tidak hanya itu, dinding-dinding hitam yang menutupi rumah mereka juga terurai menjadi tentakel. Salah satu kabel itu masuk ke dalam kepala Tony untuk mengendalikannya seperti sebuah robot. Kemudian Tony mengatakan hal-hal aneh berupa sebuah perintah agar Nick mau menyembahnya atau bersiaplah menghadapi pemusnahan. Karena Nick sama sekali tidak merasa takut, akhirnya makhluk itu memberikan Nick tawaran untuk bergabung bersamanya. Menyadari bahwa makhluk itu adalah parasit yang sangat membutuhkan Nick dan Angie sebagai inangnya, akhirnya Nick pun melempar sebotol minuman keras ke arah televisi hingga membuatnya meledak. Ternyata makhluk itu masih hidup. Dia langsung melilit Nick dan Angie hingga tak bisa bergerak, lalu mengendalikan Tony untuk menghabisi mereka. Film pun ditutup dengan menampilkan sebuah televisi kecil yang dibawa oleh Tony. Lalu muncul banyak tentakel yang menjalar ke seluruh tubuh Kate dan membersihkan semua dagingnya hingga terlihat sang bayi yang ternyata masih hidup. Kemudian muncul sebuah tulisan berupa nama yaitu Ruby, serta memerintahkan bayi itu untuk memujanya sebagai dewa. Dan akhirnya kita diperlihatkan bagaimana keadaan di luar rumah yang ternyata seluruh perumahan di daerah itu telah dikuasai makhluk parasit. Apakah makhluk parasit itu hanya menguasai wilayah Inggris? Atau mungkin makhluk itu telah menguasai dunia? Dan tamat. Bagaimana dengan alur cerita Await Further Instructions? Apakah menarik? Ketegangan dan penasaran menjadi satu dalam film ini. Sesuatu yang fresh bagi saya, menyaksikan bagaimana tekanan yang dihadapi keluarga Milgram, di mana sang kepala keluarga, Tony, hidup dengan pengalaman traumatisnya semasa kecil akibat kesalahan dalam mengasuh anak oleh sang ayah, yaitu kakek Milgram. Baik, mari kita masuk ke segmen penjelasan. Mungkin tidak banyak yang bisa saya jelaskan tentang film ini, tapi yang pasti makhluk parasit yang mengurung keluarga Milgram adalah alien, yang mungkin strateginya hampir sama dengan alien di film War of the World. Pada awalnya menyerang sumber energi yang dimiliki oleh manusia, yaitu listrik. Hal ini berdasarkan dari berita yang ditayangkan di televisi, diikuti dengan gangguan sinyal yang dialami oleh Angie ketika hendak menghubungi ibunya. Tujuannya sendiri jelas, untuk menguasai bumi. Makhluk ini akan menciptakan peradaban baru, yaitu dengan cara membesarkan bayi-bayi yang baru saja lahir, yang pastinya dengan cara mereka sendiri.
Saya pikir makna yang ingin disampaikan film ini cukup jelas, yaitu peran televisi maupun media-media lainnya yang mengendalikan gaya hidup sebagian besar orang. Dalam film ini, keluarga Milgram merasa sangat ketakutan, terutama Tony sebagai kepala keluarga yang saking takutnya mengikuti apapun yang diperintahkan televisi. Sama halnya dengan kehidupan nyata, di mana terkadang kita percaya dan melakukan apa yang kita saksikan di televisi. Padahal tidak semua tayangan-tayangan tersebut bermanfaat atau memberikan efek positif bagi kehidupan kita. Di akhir film kita juga ditampilkan bagaimana alien mencoba merayu Ruby untuk menyembah televisi, menunjukkan bagaimana media tersebut mulai memikat anak-anak dengan film-film kartun atau animasi dan menyelipkan iklan-iklan demi menjual produk mereka. Maka dari itu, pintar-pintarlah dalam menyaring siaran televisi bagi diri sendiri maupun bagi keluarga tercinta. Kembali lagi, saya bukan orang pintar apalagi sok tahu. Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salahnya selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, saya mohon maaf jika memang ada kesalahan dari informasi yang saya sampaikan. Dan juga bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir dan memberikan komentar walaupun telat. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!